Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Istiqomah Cinta untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen dimana Emran yang ternyata masih sangat terobsesi dengan Kansa dan mulai menebar teror untuk Kansa. Nah, kira-kira bagaimana nih kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya saat Emran datang ke rumah Dr. Aksan untuk memberikan kejutan, ternyata Emran justru malah terkejut dengan adanya Kansa di sana. Hal itu menimbulkan sebuah perasaan lama yang sudah lama terkubur dalam diri Emran, membuat Emran benar-benar mendapatkan semangat baru. Ya, meskipun saat ini Emran hidup bahagia bersama dengan Funi, Sultan, dan bahkan calon anak keduanya. Namun hal itu tidak membuat Emran serta-merta bisa melupakan Kansa begitu saja. Di episode sebelumnya ketika Puspa datang ke kantor Emran dan meminta bantuan Emran untuk menyelidiki tentang wanita misterius yang telah menyembunyikan Kansa selama ini, Emran mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu karena saat ini dirinya sudah hidup bahagia bersama dengan Funi dan juga Sultan. Namun setelah mengetahui bahwa Kansa saat ini bekerja di bawah naungan perusahaan Oscar, hal itu membuat Emran pun memikirkan sesuatu. Dan ternyata benar, tak lama setelah itu tiba-tiba Kansa pun mendapatkan sebuah kiriman bunga yang berisi surat ancaman ya kawan-kawan, sehingga membuat Kansa pun sangat yakin bahwa ini semua adalah perbuatan Emran. Namun saat Kansa menanyakan tentang hal ini kepada Emran, Emran mengatakan bahwa Puspa baru saja datang ke kantornya dan mengatakan hal yang membuat Emran curiga, jangan-jangan Puspa adalah pelakunya. Sepertinya di sini Emran ingin memancing di air yang keruh ya kawan-kawan, di mana Emran akan mengadu domba Puspa dengan Kansa demi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari masalah ini. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat Fatan dan juga Kansa pulang makan malam, tiba-tiba di mobil mereka ada sebuah tulisan yang membuat Kansa ketakutan ya kawan-kawan, yaitu sebuah pesan teror yang tentunya ditujukan untuk Kansa dan juga Fatan. Hal ini membuat Kansa pun menjadi semakin ketakutan, apalagi saat Kansa pulang ke apartemen, tiba-tiba Kansa didatangi oleh seorang kakek-kakek yang menjual koran. Dan saat Kansa membeli koran tersebut, ternyata isinya adalah sebuah berita bohong, yaitu skandal berdarah seorang pengacara perempuan dibunuh oleh seorang dokter karena cemburu, buta, dan berpikir bahwa sang pengacara berselingkuh dengan atasannya. Hal ini membuat Kansa pun benar-benar sangat ketakutan ya kawan-kawan. Saat itu Kansa pun langsung menghubungi Fatan dan Fatan pun langsung datang ke sana, sehingga akhirnya mereka benar-benar berpikir bahwa ini semua adalah perbuatan dari Emran.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, mungkin saja Emran saat ini sedang bekerja sama dengan Kenzi untuk bisa menjalankan aksinya. Jadi, Emran berpura-pura menjadi suami yang baik dan siaga di rumah. Namun, Emran menyerahkan tugas menteror Kansa kepada Kenzi, ya kawan-kawan, karena setelah Kenzi memberikan koran tersebut kepada Kansa, saat di perjalanan Kenzi terlihat sedang menelpon seseorang, ya meskipun tidak terlihat karena Kenzi menggunakan helm dan motor. Namun Kenzi terlihat berbicara bahwa selama transferan yang masuk ke dirinya itu lancar, maka selama itu pula dirinya akan menjalankan semua rencana itu. Ya, meskipun Kenzi tidak tahu siapa sebenarnya orang yang menyuruhnya. Itu bisa diasumsikan bahwa mungkin Emran memang sengaja melakukan ini semua demi untuk membuat hubungan Kansa dan juga Fatan hancur. Yang membuat Mimin yakin bahwa Emran yang telah melakukan serangkaian teror tersebut, yaitu ketika Kansa dan juga Oscar sedang makan di sebuah kafe. Saat itu Emran menyuruh asisten pribadinya yaitu Pak Bon untuk membuntuti mereka. Bahkan Pak Bon pun merekam semuanya dengan sangat baik. Ya, Pak Bon bahkan menyiarkan secara langsung melalui sebuah platform yang tentunya ini akan membuat kisah yang akan disebar oleh Emran menjadi semakin kuat, yaitu kisah perselingkuhan antara seorang pengacara perempuan dengan atasannya, yaitu tentang Kansa dan juga Oscar. Wah, Emran ini memang tidak pernah berubah ya kawan-kawan, tidak pernah belajar dari kesalahan yang Emran lakukan. Emran mungkin masih mengira bahwa Kansa masih orang yang sama seperti yang dulu. Sangat mudah Emran kendalikan. Namun Emran tidak pernah tahu bahwa selama 1,5 tahun ini Kansa sudah belajar banyak dari Bu Anggun tentang mengendalikan perasaan, hati, dan juga pikiran. Hal itulah yang membuat Kansa saat ini menjadi sosok wanita yang berbeda. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apakah nantinya Kansa bisa secepatnya membongkar siapa dalang di balik teror ini, atau justru sebaliknya Kansa akan membiarkan saja berita ini beredar karena berita ini adalah berita yang tidak benar. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.